Jadi kalau saya dinaikkan, mungkin saya mau cuma mau ngomong, ada apa dengan kejaksaan pasal pencemaran nama baik hilang? Ada apa? Kenapa dan mengapa? Gitu. Koko, iya sayang. Ada apa di negeri kita ini yang kita cintai ini, yang kita diemin ini? Gitu. Sedangkan pencemaran nama baik itu udah disematkan di jidatnya NM, terpatri di hidupnya, ya. Banyak sekali kerugian yang dia terima akibat pemerasan yang disematkan sama dia gitu. Dia nama baiknya sudah diperkaos ya, sudah nama baiknya. Ada apa gitu kan. Begitu guys. Jadi kalau mau dibilang hitung-hitung kerugian, saya rasa NM lebih banyak kerugiannya daripada si pelapor. Karena apa? Barang bukti saja jelas-jelas kita lihat ya. Satu mobil entah dari mana itu ya. Satu mobil. Uang 3.400.000. Terus HP 8 buah. Mana lagi sehari-hari si NM tidak bisa bekerja. Dan pendapatannya dia satu hari itu udah berapa itu. Gitu. Itu aja sih kenapa. Tapi dengan adanya hal-hal pasalnya itu bisa hilang, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini kasus udah terang benderang. Terangnya itu di mana ya? Terangnya itu bisa diduga ada sesuatu yang tidak benar dalam kasus ini. Tapi nggak apa-apa, kalian para pendukung NM tetap semangat karena apa? Mudah-mudahan celah-celah ini nantinya yang bisa membuat akhirnya NM itu bebas karena banyak kejanggalan dalam kasus NM. Begitu, itu Bunda asik makan, aku asik ngoceh. Kalau aku ngoceh dia semangat makannya. Gue udah setengah jam ngoceh, makan gue wakil dulu begitu lu kok masuk. Langsung gue, kesempatan gue ini. Begitu guys ya, jadi yang pendukung NM ya mudah-mudahan dengan comot-comotan pasal dicomot. Mudah-mudahan dengan hal ini bisa menjadi bumerang bagi pihak pelapor nanti ke depannya untuk pihak pelapor untuk memberikan poin kelemahan bagi mereka ya. Tapi nggak apa-apa, biar aja nanti di persidangan dan akhirnya dibuka secara terang benderang ya. Dibuka secara terang benderang gitu guys. Jadi kalau bagi yang haters itu mau bilang prat urusan kau, karena begini sayang, otak kau nggak nyampe, jadi mendingan kau tidur ya. Otak kau nggak nyampe di situ gitu loh. Karena otak kau itu berkurang, nggak ada, hilang dia setengah ons ya. Jadi tinggal ada cuma secuil aja, secuil harapanmu. Kalau kami ini, saya dengan Buntes ini bukan buzzer ya, bukan buzzer yang dibayar. Kami itu dari hati. Dari hati tidak dibayar sayang ya. Jadi kalau kayak buzzer kayak begitu, orang yang kerjaannya mau jadi buzzer itu berarti dia tidak punya pekerjaan sayang ya. Dibayar 5.000 untuk membenci seseorang. Kalau saya tidak bisa. Sorry Dori Mori ya. Jadi ya kalau kalian otaknya itu kurang setengah ons ya, sisa secuil harapanmu ya, mendingan kalian diem aja. Kalau nyerang orang itu coba by data, by kemampuan, bukan kenapa Bunda Tessa kok begini, kenapa kok begini. By data dong, perang by data gitu. Kamu aja koar-koar, saya koar-koar tapi saya by data. Apakah benar itu pencemaran pemerasannya hilang? Itu betul, kita ngomong itu sesuai fakta dan kenyataan. Berisik, lu tinggal pergi cari room junjunganmu karena kami di sini nggak butuh sayang ya, nggak butuh orang-orang. Kalau kau rasa berisik ya, kalau kau rasa berisik
cari di situ di room kuburan sana, yang sepoi-sepoi sana. Heeh, heeh. Pergi sana di room yang sepoi-sepoi. Tidak ada orang itu yang orasi dan menyampaikan sebuah kebenaran itu, orangnya itu ngomongnya itu bisik-bisik. Iya, yang namanya orang orasi itu pakai toa, sayang, ya. Nggak ada orang diam lemas gitu berorasi gitu. Tapi di balik semua ini saya mudah-mudahan ya Bunda Tes, mudah-mudahan itu pihak harapan kita di pihak kehakiman bisa diberikan rahmat dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Bun, biar bisa memutuskan seadil-adilnya gitu dan tidak mengintervensi kasus ini gitu, Bun. Betul, Kak. Makasih Koko udah memberi kesempatan saya untuk ngobrol, untuk ngomong, untuk makan. Amin, Koko. Iya. Jadi orang-orang yang kayak orang-orang yang apa namanya yang berisik di bawah itu yang nggak ada isinya itu, kalian gak usah dengerin, guys. Kalian gak usah dengerin. Kita itu ngomongnya fakta, dan kita itu kalau saya pada prinsipnya secara pribadi saya tidak mau menyerang orang secara fisik gitu. Yang kita bicarakan itu adalah kasusnya gitu, sayang, ya. Kasusnya kita bicarakan. Saya nggak perlu menyerang mau dia warna orange ke abu-abu, merah, kuning, hijau, saya nggak peduli itu. Karena bagi saya biarpun pihak pelapor itu di mana ada kebaikan di mana ada kejelekannya pasti ada kebaikan gitu. Ya, pasti ada kebaikan. Jadi ya sudah, kita bicara aja pasal-pasalnya aja, kita bicara aja tentang permasalahan yang terjadi gitu, sayang. Begitu, guys. Jadi apa namanya, agak ekstrim memang di room di sini ya, agak ekstrim kayaknya. Kayaknya berarti dibayar ini, dibayar untuk serang. Yang mana yang paling sering ngomong? Kalian hari Minggu ini kalian pergi ke Bunda Tessa ya, kalian pokoknya typing, nanti abis itu cair 5.000 ya, cair 5.000 gitu, guys. Jadi yang Jadi 368 itu, kuhap 368 itu kan ancamannya 9 tahun. Kuhap 369 ayat 1 ini ancamannya 4 tahun. Yang pasti sudah agak menguntungkan kan sebenarnya kan. Kalau untuk tapi di kuhap 369 ini dia kayak seperti ini. Ada jungtonya di 55. Jungtonya itu yang bisa potensi untuk mengambil orang menjadi PSK. Nah, itu nanti makanya gue bilang nanti tinggal kita lihat JPU-nya nanti yang gimana gitu. JPU harus terang benderang, harusnya bisa seterang cahaya. Gitu, say. Kalau lu nggak suka gue keluarin lu, ya. Oke. Gua bisungan akun lu. 5.000 doang, 2.000 sayang. Ya kalau itu benar kakak, tapi kan ini mah seperti dipaksakan hanya harga diri itu dari anak kampung. Jangan bilang bukan pemerasan. Iya, kalau 368 dia agak-agak, kalian tolong buka 368 itu agak-agak, gua kasih ringkasannya aja ya, agak-agak serem karena dia beserta pemerasan, ada pemaksaan di situ, ada ini di situ. Nah itulah Kin, itu diganti ke 69 agak lebih lembut, agak menguntungkan buat Niki. Tapi Junto gitu loh. Gak usah dipajang terlalu banyak, capek kalian. Tapi nanti kalian aja persidangannya. Sekarang begini, misalkan saya bilang Bunda Tessa itu pemeras. Nah, akhirnya pemerasannya itu hilang, kan lucu, Bun. Dia ditangkap gara-gara apa? Katanya karena pemerasan. Tapi begitu dilimpahkan pemerasannya hilang. Patut diduga pemerasannya itu tidak ada bukti gitu yang cukup untuk dinaikkan ke persidangan gitu, Bun. Ya kayaknya yang nggak ada bukti ini pemerasannya berserta pemaksaan, karena kan ada pemerasan dalam keadaan tertekan itu kayak nggak ada. Ya, jadi daripada nanti pusing sampai di pengadilan, lebih baik itu pasal dihilangkan gitu. Cuman tidak bisa begitu karena nama baik orang udah dihancurkan.
Tetap ada pemerasan tapi dia lebih lunak di sini di lebih lunak. di 369 ayat 1 dia lebih lunak pemerasannya. Karena dia menjungtol. Di pasal 368 dia agak keras pemerasannya di situ. Makanya Niki waktu itu diambil karena pemerasan berserta pengancaman gitu. Pokoknya agak keras. Makanya pasalnya diapakan 9 tahun. Ancamannya 9 tahun dia agak keras tuh. Jadi pemerasan berserta pengancaman atau ini orang keadaan tertekan. Nah 369 dia lebih lunak. Makanya ancamannya 4 tahun. Tapi dia menjungtol. Kalau menjungtol itu sama kayak kita, dia mengakar, menunjuk si A, si B untuk. Tapi ini hukumannya kan di bawah, kalau nggak salah Bun, di bawah 4 tahun kan? Harusnya itu kan bisa tahanan luar. Ya, itu bisa tahanan 4 tahun. Nah, di sini PPPU-nya yang belum terbukti. Makanya kemarin itu mereka sengaja menyadis-nyadiskan itunya. Ini kan berkat dalang. Tetap gue persalahkan di sini adalah dalang. Dalang ini otak segalanya. Dia benar-benar menyadiskan seolah kan yang kita pertanyakan kemarin pemerasan, tertekan, terpaksa. Seorang Nikita Mirzani bisa memaksa orang untuk memberikan dia duit dalam keadaan terpaksa. Secara orang udah merdeka bebas, dia bisa live, bisa segala masa, bisa jualan, masa bisa terpaksa, bisa tertekan kan itu nggak mungkin. Itu kan kita suarakan terus. Kita suarakan terus. Alhamdulillah itu udah nggak ada lagi. Iya. Ini ke 369 agak lebih lunak. Karena kan yang membuat kita bersuara adalah pemerasan dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan ini serem banget seolah-olah si Nikita Mirzani ini seorang mafiasong gitu yang. Beri nggak gua uang, kalau nggak gua hajar. Kan itu yang kita suarakan.